Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kajian fikihnya, masih membahas tentang bacaan Rasulullah SAW dalam sholat ya. Kata beliau, wa kana yaqifu ala ru'usil ay, adalah beliau berhenti di setiap penghujung ayat ya, artinya beliau berhenti ya, untuk bernafas. Wa kana ahyanan yurajji sautahu, dan terkadang beliau mentarji suaranya. Apa itu mentarji? Sebagian ulama mengatakan artinya mengulang-ulang. Sebagian ulama mengatakan seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa taqarubu durubil harakat fil qiraah, yaitu dekatnya ya harokat-harokat dalam bacaan. Sebagian ulama mengatakan ya bahwa tarji ini akibat daripada Nabi SAW naik unta, sehingga karena unta itu bergerak-gerak sehingga terjadi tarji di situ. Ya. Sebagian ulama mengatakan tarji artinya membaguskan bacaan, bukan membaguskan nyanyian. Ya, atau nada bukan, tapi yang dimaksud adalah membaguskan bacaannya. Dan Nabi SAW juga memerintahkan untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, fa inna sautal hasan yazilul Qur'ana hasana, karena suara yang bagus itu menambah ya keindahan Al-Quranul Karim ya. Dikeluarkan Imam Abu Daud, Ad-Darimi dan yang lainnya. Juga Nabi SAW bersabda, inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'an alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yaitu kalau kamu mendengarnya ia membaca Al-Qur'an, kamu kira ia takut kepada Allah. Artinya bahwa bacaan atau nada bacaan Quran yang paling bagus itu adalah nada yang kalau orang mendengarnya itu membuat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran tidak boleh disamakan dengan nyanyian. Ya, karena sebagian orang ada yang membaca Al-Quran dengan nada dangdut, nada pop, atau nyanyian-nyanyian yang mirip dengan lagu-lagu. Ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi yang benar adalah bacaan Al-Quran itu yang paling bagus nadanya yang membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya, Rasulullah SAW sabda, ta'allamu kitab Allah wa ta'ahaduh waqtanuh wa taghannaw bihi. Pelajarilah kitab Allah dan jaga betul-betul ia, dan perhatikan dan cukupkan diri dengannya. Fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minan nuq. Ya, demi zat yang diriku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah hilang dari ingatan kita dari unta yang lepas dari ikatannya. Ya, dikeluarkan oleh Abu Nuaim. Kemudian ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, dikeluarkan Imam Ahmad ya. Nabi SAW juga bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, tentunya Al-Quran membutuhkan kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian apabila kita membaca Sabbihisma rabbikal a'la, disunnahkan kita membaca Subhana rabbiyal a'la setelahnya. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW apabila membaca Sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau bersabda Subhana rabbiyal a'la, dari Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan kalau kita membaca akhir surat Al-Qiyamah, ya alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyil mauta, maka disunahkan membaca Subhanaka fabala. Sebagaimana ya dalam satu riwayat Musa bin Abi Aisyah
ia pernah sholat di atas rumahnya, dan apabila membaca ayat tersebut ia mengatakan subhanaka fabala. Lalu mereka bertanya tentang itu, ia berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW.